Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik, kekasih hati di dalam kasih Yesus. Bahan PA Inang pada saat ini tertulis dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10 dengan tema uang dapat menggelapkan mata. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, uang tidak pernah salah. Yang salah itu adalah orang yang mengelola, orang yang mengendalikannya. Dan memang pengaruh uang itu sangat besar dalam perjalanan kehidupan kita, baik juga untuk setiap orang percaya, sebab memang uang itu menjadi alat tukar dan menjadi sesuatu yang kita pergunakan untuk mendapatkan sesuatu secara umum di dunia ini. Paulus kepada Timotius ingin mengatakan, jangan sampai Timotius, jangan sampai dunia ini digelapkan oleh cinta akan uang itu. Itu sebabnya firman Tuhan saat ini mengatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Paulus bukan mengatakan kita tidak bisa kaya, Paulus bukan mengatakan kita tidak bisa punya uang banyak, tapi yang Paulus persoalkan adalah cinta uang. Sebab cinta uang, orang akan mengataskan uang di atas segala-galanya. Dan ketika itu terjadi di dalam diri seseorang, maka segala sesuatu akan diukur dengan uang. Dan ketika setiap orang mengukur dengan uang, dia akan terjebak di dalam kejahatan. Sebab cinta uang itu akan memunculkan kejahatan-kejahatan dan kejahatan-kejahatan selanjutnya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, jangan sampai kita mencintai uang lebih dari apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Paulus memberi jawaban yang pasti agar kita tidak terjebak di dalam situasi cinta uang, agar kita tidak terjebak, agar inang tidak lebih mencintai uang dari segala-galanya. Apa itu? Di ayat sebelumnya Paulus sudah mengatakannya. Di ayat yang ke-6 Paulus mengajar kita untuk sertailah hidupmu dengan rasa cukup. Rasa cukup itu membuat kita mampu untuk berkata tidak, untuk ketamakan, untuk keserakan dalam kehidupan kita. Makanya Paulus bilang, sertailah hidupmu dengan rasa cukup. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, kekuatan kita tertulis di dalam ayat yang ke-7 itu. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya apa? Pahamilah bahwa kita datang ke dunia ini dengan telanjang dan pergi juga akan telanjang. Artinya tidak ada sesuatu pun yang akan kita bawa pergi ketika hidup kita berakhir di tengah-tengah dunia ini. Yang kita bawa hanya diri kita sendiri dan tidak ada apapun itu jabatan, harta, dan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Kita datang dan pergi sama seperti ketika kita lahir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Lalu apa yang ketiga? Firman Tuhan, Paulus mengajar kita dengan memahami bahwa orang yang mencintai uang akan jatuh di dalam kebinasaan. Orang jatuh di dalam pencobaan. Orang jatuh ke dalam hawa nafsu yang hampa. Maka jangan pernah berada di dalam mencintai uang. Sebab itu akan mencelakakanmu. Sebab itu akan membuatmu jatuh terhempas dalam kehidupan ini. Lalu apa yang keempat, yang terakhir? Seperti apa yang disebutkan dia dalam ayat yang ke-10 itu. Apa itu? Tetaplah beriman kepada Tuhan. Percayalah. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan dilimpahkan, akan dicukupkan bagimu. Maka hiduplah tetap beriman kepada Tuhan sebagai sumber segala sesuatunya. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, kalau bunga bakung di taman, Tuhan begitu peduli, Tuhan begitu perhatikan. Apalagilah setiap kita. Maka sekali lagi, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dan jangan pernah berpikir sebuah keserakan dalam kehidupanmu. Dan percayalah apa yang dikatakan oleh Paulus di kitab Filipi itu. Aku tahu bagaimana hidup dalam kekurangan. Aku tahu hidup di dalam kelebihan. Sebab dia teramat percaya bahwa karya Tuhan terjadi atasnya. Dan di Filipi 4 ayat 19 juga, Paulus mengatakan lebih lagi.
bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, bahwa Tuhan menyediakan apa yang perlu bagi kita, bukan apa yang kita minta. Maka percayalah dan hiduplah tetap di dalam iman kepada Kristus Yesus. Tuhan memberkatimu. Amin.